Suhogi, si kritikus yang gemar mendaki gunung. Ditulis oleh Sony Kusumo, dilansir dari pepnews.com. Tokoh Tionghoa yang satu ini pasti sudah tidak asing bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Terlebih kisah hidupnya pernah diangkat ke layar lebar oleh sutradara kenamaan tanah air, Riri Reza, pada 2005 silam. Dia adalah Suhogi. Sosoknya begitu identik sebagai tokoh Tionghoa yang menentang kediktatoran pemimpin Indonesia di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Salah satu bentuk perlawanannya dituangkan melalui karya sastranya. Kedekatan Gi pada dunia sastra sebetulnya telah terpupuk sejak kecil. Memang sang ayah, Sulipit, atau lebih dikenal dengan panggilan Salam Sutrawan, adalah penulis. Namun terlepas dari itu, Gi terbiasa membaca buku sejak masih duduk di bangku sekolah. Bersama sang kakak, Su Hokjin alias Arif Budiman, Gi berkunjung ke perpustakaan umum dan taman bacaan di Jakarta. Saking cintanya, saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Gi malah sudah membaca karya-karya Pramudia Anantatur. Kecintaan akan sastra kian mencuat saat Gi masuk ke SMA Kanisius jurusan sastra. Disinilah tulisan penuh kritik tajam mulai terasa, termasuk kesadarannya soal politik. Berlanjut hingga ke jenjang perguruan tinggi, ia menjadi mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan jurusan sejarah pada 1962 sampai dengan 1969. Usai menempuh pendidikan, pria yang leluhurnya berasal dari Hainan, Republik Rakyat Tiongkok ini, berprofesi sebagai dosen sejarah di kampusnya sendiri. Selama itu pula, Gi aktif mengkritik pemerintah lewat tulisannya yang dimuat di berbagai media, seperti Kompas, Harian Kami, dan Sinar Harapan. Banyak kebijakan Presiden Soekarno dikritisi Gi dalam catatan hariannya yang dibukukan Catatan Seorang Demonstran. Tertulis mengenai politik adalah barang paling kotor, tetapi suatu saat tidak dapat menghindari, maka terjunlah. Ini pula yang terjadi ketika Gi meyakini bahwa rezim Soekarno tak lagi dapat diruntuhkan, maka ia bekerja sama dengan para tentara dari Angkatan Darat. Kendati demikian, ia tetap menjaga jarak dengan tentara anti Soekarno. Ia mewaspadai adanya tendensi militerisme dan fasistis dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Terlebih ketika Gi sebagai perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia diminta mengkonfirmasi sebuah info intelijen penting dari Teknik Sandi Kujang, Kesatuan Khusus Kodam Siliwangi, kepada dua perwira Siliwangi anti Soekarno, yakni Mayor Jenderal TNI HR Darsono dan Brigadir Jenderal TNI Suwarto di Bandung. Ia diminta berpendapat tentang kerjasama mahasiswa dan ABRI. Gi lantas menolak dan tak akan mempertahankan kerjasama dengan ABRI bila jenderal-jenderalnya masih hidup bermewah-mewahan. Kemudian, ketika Indonesia memasuki rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, turut dikomentarinya. Salah satunya lewat artikel bertajuk Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan Besar-besaran di Pulau Bali yang diterbitkan oleh mahasiswa Indonesia Jawa Barat pada Desember 1967. Ia mengkritisi perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan pemerintah Orde Baru kepada anggota dan simpatisan para komunis Indonesia. Contohnya artikel lainnya berjudul Wajah Mahasiswa UI yang Bopeng Sebelah, dimuat dalam Harian Indonesia Raya 22 Oktober 1969. Isinya soal oknum-oknum mahasiswa UI yang membawa kepentingan politik. Mereka berkedok sebagai aktivis ormas, berusaha menyusup dan mendominasi Dewan Mahasiswa. Perkara itu membuat Gi semakin mengajukan pengunduran diri sebagai dosen muda. Akan tetapi, ditolak oleh Harsha Bahtiar, Dekan Fakultas Sastra, dan secara tersirat, Harsha tetap mengizinkan Gi untuk bersuara. Karya-karya lain Gi diantaranya adalah Zaman Peralihan yang telah diterbitkan dan dibukukan pada 1995 oleh Yayasan Bentang. Skripsinya yang berjudul Di Bawah Lentera Merah dan Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan pun turut dibukukan. Di samping mengkritik pemerintahan, Gi ternyata gemar mendaki gunung.
Dia bahkan menjadi salah satu pendiri organisasi mahasiswa pecinta alam Mapala UI. Dalam pendakian gunung, Gi tak segan untuk membiayai lewat honor tulisannya. Bila butuh dana besar, ia pun bakal berusaha mencari sponsor. Gi juga sosok yang luas berinteraksi dengan masyarakat. Ia hormat dan patuh peraturan setempat. Dia dikenal sebagai pencerita ulung berwawasan luas, mulai dari seni, sejarah, politik, teori, hingga soal percintaan bisa jadi bahan ceritanya. Sebagai pendaki aktif, Gi rutin mendaki ke Gunung Gede, Gunung Salak, dan Gunung Pangrango di Jawa Barat. Lembah Mandalawangi yang ada di Gunung Pangrango menjadi spot favoritnya. Saking sukanya, Gi mengabdikan lokasi itu dalam banyak catatan ataupun sajaknya. Gunung Slamet di Jawa Tengah dan Gunung Semeru di Jawa Timur pun dijajalnya. Namun sayang, Gunung Semeru menjadi tempat terakhir dalam catatan perjalanan hidup Gi. Sehari jelang ulang tahunnya yang ke-27, yakni pada 16 Desember 1969, Gi tutup usia lantaran menghirup gas beracun. Dia meninggal bersama sang kawan Idan dan Fantri Lubis di Mahameru atau puncak Gunung Semeru. Lalu pada 24 Desember 1969, ia dikubur di pemakaman Menteng Pulo, dan 2 hari kemudian dipindah ke pekuburan Kober Tanah Abang. Pada tahun 1975, Ali Sadikin membongkar pekuburan Kober dan jasad Gi pun terpaksa dipindah kembali. Sempat ada penolakan dari pihak keluarga, namun teman-temannya ingat permintaan Gi yang ingin dibakar dan abunya ditebar di gunung. Berdasar amanat tersebut, akhirnya pihak keluarga menyepakatinya. Gi pun dikremasi dan abunya disebar di puncak Gunung Pangrango.